Jadi begini, ada cerita kiai yang saya paling nggak suka, tapi saya harus mendengar karena ini cerita kiai. Tapi saya nggak suka, tapi harus didengar. Ada 4 orang itu soleh semua, baik semua. Pas di pintu surga itu berdebat. Kata yang paling miskin itu saya dulu, karena fadilahnya orang miskin itu keren, nggak ada yang bisa dihisap karena nggak punya apa-apa, mau diaudit apanya. Kata yang kaya, ya saya dulu karena yang bisa nyumbang pondok, nyumbang macam-macam itu saya. Kata yang tadi kata Gus Sofur, patriotik. Saya karena saya yang pejuang. Nah, kiai itu biasanya diem aja karena mau ngomong itu serba salah. Akhirnya malaikat Jibril, ini cerita kiai. Kamu boleh nggak percaya juga nggak apa-apa kan, nggak wajib diimani cerita ini. Juga tidak merugikan saya kamu percaya tidak percaya. Malah kalau percaya ngundang lagi merugikan saya. Kata Allah, coba Jibril itu kamu leret. Orang fakir, kamu tahu fadilahnya keutamaan orang fakir kata siapa? Kata Pak Kiai. Orang kaya, kamu tahu keutamaan dermawan kata siapa? Kata Pak Kiai. Para pejuang, kamu tahu fadilahnya patriotik itu kata siapa? Kata Pak Kiai. Sudah, jangan mendahului Pak Kiai. Pak Kiai dulu yang masuk surga. Tapi Kiainya itu gampang, nggak berani masuk. Ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu nggak berani masuk? Padahal sudah dipersilahkan. Masalahnya membangun pondok saya itu ini orang kaya ini. Akhirnya yang masuk dua akhirnya orang kaya ini karena Pak Kiainya nggak berani ngelangkai donatur itu. Akhirnya gerbong semua yang fakir. Lagi-lagi orang kaya itu menang di dunia dan akhirat katanya. Jadi itu guyonan terkenal di para pejabat. Kenapa takut itu? Itu yang nyekolahkan saya. Padahal dia tidak punya pangkat sama sekali. Enggak jenderal, enggak pejabat. Tapi kenapa kamu takut itu yang menyekolahkan saya? Makanya ini penting saya utarakan supaya tadi seperti yang dibaca Quran tadi la sorqaumum min qaumin. Jadi orang itu tidak boleh saling melecehkan, saling menghina. Saya ini katanya Gus Sofur tadi cerita memang bapak saya, mbah saya itu teman dekat abahnya Gus Sofur, mbahnya itu dekat sekali, sangat dekat, mulai buyut-buyut mungkin. Ya karena saya Gus Sofur, Gus Idror, Gus Rom ini kan itu tidak Gus naturalisasi, memang Gus beneran. Jadi mbah-mbahnya, buyut-buyutnya sudah. Yang kalah itu sama orang yang iri. Ada teman saya itu bapaknya, kemudian bapaknya itu saya kenal, anaknya namanya Agus saja. Tak tanya, kenapa Pak namanya anaknya Agus? Saya ini dendam, Gus. Anak saya agak dipanggil Gus. Akhirnya dinamai Agus, terus semua orang manggil Gus. Jadi kalau kamu ingin jadi Gus abadi, ya anaknya dipanggil apa? Gus. Dinamai Agus saja, pasti dipanggil Gus. Nah berkahnya orang-orang hasud itu ada yang pakai wadanan, karena takut ini dikira anak kiai. Kebetulan dia pesek, dipanggil pesek. Kalau pendek, dipanggil pendek. Yang perlu dicatat tuh begini ya. Kebaikan saya kalau baca hadis itu yang paling hari itu orang fakir itu masuk surga itu 500 tahun sebelum orang kaya. Dulu saya itu janggal. Janggal itu tidak memahami. Tapi ini bukan berarti Anda harus miskin. Tidak perlu miskin. Miskin itu nggak usah dilatih. Takdir. Nggak usah dilatih. Begini, kalau Anda JM atau direktur atau menteri atau pejabat atau kiai besar kayak saya kalau beli dipakatan kiai besar. Itu kan paling nolong temen itu mungkin Gus Sofur mau beli mobil uangnya kurang atau nata pondok uangnya kurang. Saya juga gitu kalau butuh Gus Sofur mungkin mau haji plus uang saya kurang. Pokoknya yang nggak urusan makan ya, nggak urusan nyawa lah. Tapi miskin sama miskin kalau berteman itu mungkin istrinya mau kelahiran kalau nggak diantar itu mati. Kalau nggak punya beras kalau nggak diutangin itu mati. Artinya sesama orang miskin tuh kalau tolong menolong itu urusan nyawa. Maka kalau ini baik itu hebat betul itu karena urusan apa? Nyawa. Kalau ibu-ibu ini kalau teman sosialitinya kalau utang misalnya urusan ke salon kan enggak urusan nyawa itu. Tapi kalau miskin urusan beras, urusan apa? Nyawa. Makanya saya pesan sama yang kaya-kaya ini tetaplah beramal sembako. Ini urusan apa? Nyawa. Jadi saya senang kalau ada program negara BLT atau ngasih makan, ngasih apa yang terkait nyawa. Itu penting sekali. Jangan karena kita elit kemudian kita utang piutang misalnya urusan plesir ke Eropa atau ke mana atau kaji plus atau apa itu. Janganlah, yang mendesak itu fardhu ain. Sebab itu kajian fikih yang paling saya kenang itu ya halal haram tadi. Misalnya ada teknologi canggih, orang bisa naik ke bulan atau ke Mars. Mesti pertanyaannya itu boleh apa enggak? Kalaupun boleh itu semendesak apa ketika rakyat kita masih miskin?
Begitu juga ngelola Pertamina, ngelola negara, ngelola apa saja. Pertanyaannya itu boleh enggak? Misalnya kita punya mobil semuanya tercukupi. Mesti hukumnya itu satu. Mau kemana? Kalau mau bunuh orang, mau judi, mau apa, ya haram. Jadi kalau mau pengajian, mau baik, ya baik. Jadi teknologi apapun itu harus dibawa konstitusi halal atau haram. Karena nggak ada prestasinya sama sekali. Kita punya mobil mewah, punya uang banyak, punya ajudan banyak. Ternyata itu menjadi alat kita durhaka, alat kita maksiat. Nggak ada gunanya semua. Tapi sebaliknya, kalau itu untuk kebaikan, ya baik. Sebab itu saya pernah ditanya sama seorang dosen, kenapa sih dalam Islam selalu yang dibicarakan halal haram? Karena kita naik bulan, naik ke Mars, atau kita diam di bumi. Yang ngatur kita, yang menjadikan kemaslahatan kita itu hanya satu. Kalau halal ya maslahat, kalau haram itu matur. Nah, kalau halal yang sempurna itu tidak bisa, tadi Pak Aribo cerita yang masalah tajrid asbab, setidaknya tidak mengganggu. Saya pernah ngisi acara, kebetulan derek Pak Kures di UGM, saya cerita. Indonesia itu untuk runtuh itu gampang. Separuh negara maling semua, atau korupsi semua, atau penjahat semua itu. Penjara tidak cukup, terus negara kolek. Jadi untuk memuji bangsa ini, bangsa yang baik adalah mayoritas orang Indonesia tidak melakukan tindak pidana. Dan itu awal anak kita tidak jadi terbunuh, harta kita nggak dicuri. Jadi orang tidak melakukan sikap apapun, asal tidak melakukan tindak pidana itu sudah menyumbang kestabilan negara. Makanya ketika Nabi cerita orang baik itu yang nolong orang, yang memberi orang, terus kata Nabi terakhir, kalau tidak bisa semua, takufu syarroka anin nas, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Yang penting potensi jelek kamu jangan menimpa orang lain. Coba ada orang nggak diperkosa, kenapa? Karena nggak ada yang merkosa, nggak mati, karena ada yang bunuh. Jadi inti dari semua kebaikan adalah potensi-potensi kejahatan ini tidak jadi dilakukan. Jadi tidak harus berbuat baik dulu, jangan berbuat jelek dulu. Banyak dalam kaidah fikih disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Yang penting dalam aktivitas kita ini tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Coba anak kita selamat karena apa? Keluarga kita selamat karena apa? Teman-teman kita, tetangga kita selamat karena apa? Karena tidak dibunuh, tidak diperkosa, tidak dijamret, tidak dicuri. Nah, saya berharap negara ini juga semua kita menghormati inkifafuhum anis syar atau inkifafuhum anil maksiyah. Bahwa kita ini terima kasih sekali sama semua orang yang tidak melakukan pidana. Maksudnya gini Pak Ribu Bapak Atmaja, jangan nunggu orang baik itu karena dia nyangoni kita, menghormati kita. Itu kayak agak-agak kapitalistik. Muji orang saja kok nunggu orang itu ngasih kita. Coba kalau orang ngasih kita, misalnya Zaid ngasih kita uang 1 miliar. Tapi misalnya yang lain, fulan itu, bunuh anak kita atau apa itu. Kan ya kacau semua. Artinya gini, yang ngasih uang kita mungkin ya baik. Yang tidak ganggu kita juga baik. Karena dengan dia tidak ganggu kita, negara ini baik. Kestabilan terjaga, kemakmuran terjaga. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan ketika ditanya, orang Islam itu siapa? Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang yang orang lain itu tidak kena imbas dari keburukan tangannya maupun keburukan lisannya. Itu pegang. Sehingga saya ini sering kalau ada tetangga meninggal tuh, yang sering lepas jenazah itu saya. Biasanya saya itu 5 menit, 3 menit. Tapi keluarganya itu mesti komplain, terutama istrinya. Istri itu kan nggak suka kalau ada orang muji suaminya. Karena sudah meninggal tak puji ini orang baik, karena tiap malam tuh ya lihat TV, terus kukar-kukur di rumah, ngelamun sampai pagi, ini orang baik. Terus istrinya tanya, baiknya di mana? Itu kalau malam itu suami kamu nyopet atau garong itu selesai. Barokahnya di rumah ngelamun sampai pagi, tidak berbuat apa-apa. Tapi kan nggak tahajud, nggak apa, Gus. Memangnya dia kiai disuruh apa? Tahajud. Ya sudah gitu saja, yang penting tidak membahayakan orang apa? Lain. Terus dia baru nangis, ternyata suaminya tuh orang baik. Saya tanya, kenapa tidak bilang dulu-dulu Gus kalau suami orang baik? Oh nanti besar kepala kalau saya bilang dulu-dulu. Intinya mau saya itu, kebaikan itu tentu melakukan kebaikan. Tapi di balik itu semua atau standar paling harus kita lakukan sekarang juga adalah al-inkifaf atau al-intiha anil maharim atau anil madzalim. Makanya dalam kitab Khilyatul Aulia, karena tadi Gus Wafur sudah bilang ini saya ngaji lama sama Mbak Maimun, jadi saya harus cerita. Sufyan As-Tsauri itu termasuk ulama yang sangat dikagumi. Itu termasuk guru-gurunya Imam Syafi'i.
Itu kalau pengajian ya seperti saat sekarang ini. Beliau bilang wa aulal faraid al intiha anil maharim wal madzalim. Sebetulnya keharusan tertinggi adalah semua orang tuh menahan diri tidak merugikan orang lain. Coba misalnya kita dikasih uang orang 1 miliar, dikasih jabatan GM, tapi nyawa kita terancam, keluarga kita terancam karena orang jahat semua. Tidak ada gunanya. Negara ini menjadi baik karena kebanyakan kita, dan alhamdulillah bangsa Indonesia masih seperti ini, kebanyakan kita ini tidak ingin melakukan pidana. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya begini. Tentu memang selalu ada oknum-oknum yang berbuat jahat, akhirnya ada kepolisian untuk nangani. Tapi yang jelas saya pastikan, tadi mengingat dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri tadi, dawuh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, wa aulal faraid al-inkifaf anil madzalim wal maharim. Kebaikan tertinggi, keharusan tertinggi sebagai manusia itu orang menahan diri tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang apa? Lain. Sehingga jenengan kalau saya sering cerita ini dan saya ulang-ulang nanti sesuai permintaan kita semua nanti mau itu yang kedua Gus Iit karena ini baru latihan nyai jadi memang harus saya dulu. Kalau dulu Gus Iit nanti nggak keren. Saya itu sering cerita kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh. Saya ulang-ulang karena ini kampanye saya supaya masuk surga itu mudah. Saya ulangi supaya masuk surga itu mudah. Kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh atau cangkruk sama istri bercengkrama sampai subuh ya agak mukhal itu. Karena biasanya kalau sudah lama-lama itu enggak cerai sudah baik. Agak-agak mukhal ya. Bohong itu kalau sudah nikah lama harmonis itu hoak gitu. Bukan praktek itu kenyataan. Enggak usah munafik yang depan-depan biasa aja itu. Tuh saya sering bilang di beberapa pondok supaya teori saya ini diuji. Kalau dalam teori kampus itu secara akademik teruji. Itu malaikat itu punya 2 pilihan. Kalau malaikatnya itu khusyuk, jenis yang torekoh mungkin jenis yang khusyuk, mesti bilang gini. Orang ini semalaman cangkruk, semalaman bercengkrama, terus tarokat tahajjuda wal witra, terus atau warwatib apalah. Ini orang enggak tahajud, enggak witir, enggak wiridan. Tapi kalau malaikatnya itu ahli usul fikih, pakar-pakar fikih kayak kita, ya kayak kita semua ini, termasuk yang di depan ini semuanya tak antuk pakar, semuanya kita bukan saya kita. Itu redaksinya begini. Ini orang hebat. Tidak zina, tidak maling, tidak narkoba, tidak pinjol, tidak melakukan kejahatan. Sama-sama tidur. Nah, saya berharap malaikat semuanya itu ngaji usul fikih supaya nanti kalau yang tidur itu distatuskan apa? Tarokal ma'asyiyakullaha. Dia adalah orang yang meninggalkan semua bentuk apa? Maksiat. Sekali malaikatnya ini khusyuk, oh kebo, sewengi turu, gak gelem tahajud. Tidak ada, insya Allah malaikat tidak yang seperti itu. Malaikat itu ahlul ilm, apalagi ketua malaikat namanya malaikat Jibril itu sukanya sama ilmu, masya Allah. Dan secara teori keilmuan tadi dalam ilmu usul fikih itu sesuatu yang mubah, yang tidak ada status wajib atau haram, itu berstatus ibadah. Karena setiap orang melakukan mubah, barang yang boleh artinya apa? Meninggalkan keharam. Ini perlu dicatat dan termasuk taat terbaik adalah meninggalkan apa? Keharam. Jadi misalnya malam itu jenengan di depan rumah saya beri saksi kukar kukur bedolo. Ya, melihat rumahnya gitu, melihat istrinya gitu aja sampai pagi. Itu nanti malaikatnya bilang, ini orang hebat. Semalaman tidak melakukan kemungkaran atau kemaksiatan apapun. Orang hebat. Gara-gara saya cerita itu, terus kalau ada orang meninggal rata-rata minta saya supaya suami saya tetap orang baik, yang isi harus jenengan ini. Ya kira-kira gitu. Nanti disambung Gus Iit ini supaya latihannya di depan senior-seniornya ini ada saya Gus Sofa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.